perlu diperhatikan, sehingga waktu kami membaca sama-sama kita menyimak dan tidak lagi kami menanggapi, tetapi langsung akan kami lakukan penetapan hasil rekomendasi itu. Setelah itu ada masukan rekomendasi itu akan kami selipkan dan akan dirampungkan oleh panitia dan akan juga dibagikan. Jadi pimpinan sidang tetap akan lakukan seperti itu. Karena itu di sini kami akan baca rekomendasi. Yang pertama bersifat umum atau eksternal kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia. 1. Konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk dapat mencabut dan membatalkan izin usaha pertambangan emas di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, dan membatalkan rencana penambangan migas di Waring, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, serta memerintahkan Kapolri untuk dapat menertibkan penambangan liar di 6 provinsi di tanah Papua. 2. Konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menarik pasukan non-organik di seluruh tanah Papua. 2. Kepada yang terhormat Gubernur dan Bupati, DPR, DPRK se-tanah Papua. 1. Konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua merekomendasikan kepada Gubernur dan DPR di 6 provinsi di tanah Papua untuk membuat peraturan daerah khusus tentang pengendalian penduduk dan Perdasus tentang pelanggaran miras narkoba di 6 provinsi di tanah Papua. Hal ini dipandang penting sebagai resolusi konflik di tanah Papua. 2. Rekomendasi Departemen Pemuda Baptis Papua meminta kepada Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah serta para bupati untuk membentuk tim gabungan agar dapat bertemu dengan Presiden Republik Indonesia agar pemilihan gubernur dan bupati dilakukan melalui mekanisme DPR dan DPRK. Hal ini dipandang penting oleh Pemuda Baptis Papua dan sebagai resolusi konflik di dua provinsi. Selanjutnya, kepada yang terhormat Bupati Kabupaten Lanijaya. 1. Konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua meminta kepada pemerintah Kabupaten Lanijaya untuk tidak mengizinkan adanya pos TNI Polri non-organik di wilayah pelayanan PKPP. 2. Dinas Kependudukan tegas dilarang masalah kependudukan dinas penanaman modal tidak memberikan non-OAP, namun harus diberikan kepada orang asli Lanijaya, digunakan teristimewa. 5. Konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua memberikan rekomendasi untuk tidak memberikan tanah wilayah pelayanan, tidak diperjualbelikan
tanah di wilayah pelayanan baptis Kabupaten Lanijaya. 5. Departemen Pemuda Baptis Papua memberikan rekomendasi untuk melarang keras membangun masjid di wilayah pelayanan baptis Kabupaten Lanijaya. Yang berikut, kepada yang terhormat Ketua Umum BPP Badan Pelayan, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, dan Presiden Persekutuan Gereja Baptis West Papua. 1. Konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua meminta dengan tegas kepada Ketua Umum BPP PGBP dan Presiden PGBWP untuk duduk bersama menyepakati agar adanya langkah atau upaya perdamaian pasca dualisme gereja untuk kembali bersatu. 2. Apabila PGBP dan PGBWP tidak bersatu hingga bulan Januari tahun 2026, maka Pemuda Baptis Papua akan melakukan langkah-langkah konkret untuk menuju Kongres Istimewa. 3. Konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua merekomendasikan kepada PGBP dan PGBWP bersinergi dan membentuk tim rekonsiliasi pasca peran suku akibat pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Lanijaya. Selanjutnya, kepada yang terhormat Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua merekomendasikan kepada seluruh jemaat Baptis Papua untuk menyuarakan dalam Kongres PGBP agar dapat merevitalisasi aset yang ditinggalkan oleh misi berupa tanah untuk dikelola dan dapat menghasilkan income bagi PGBP. Dua, Konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua menyerukan dengan tegas agar tidak diperjualbelikan tanah di wilayah pelayanan Baptis Papua, Kabupaten Lanijaya. 3. Konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua merekomendasikan dapat mendirikan wadah sekuler pemuda OKP, yaitu Persatuan Pemuda Baptis Indonesia PPBI, berpusat di tanah Papua dari 7 denominasi baptis di Indonesia. 4. Melalui Konferensi Departemen Pemuda Baptis, kami merekomendasikan kepada STT Baptis Papua dapat membuka kampus cabang STT Baptis di 6 provinsi Papua. Rekomendasi untuk Departemen. 1. Konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua memberikan rekomendasi agar kerjasama dengan Departemen Litbang untuk membuat kurikulum, buku panduan mengajar, dan materi-materi seminar. Mengapa kami dibuat seperti ini? Karena kurikulum dan materi-materi ini ada departemen yang disebut dengan Departemen Litbang. Karena semuanya masukan itu akan ke sana nanti. 2.
Konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua memberikan rekomendasi Kongres Departemen Pemuda Baptis Papua selanjutnya harus dilakukan. 3. Konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua memberikan rekomendasi kepada departemen harus mengadakan youth camp dan retreat. Di dalamnya itu ada seminar-seminar dan ada berbagai macam materi, topik-topik. Yang keempat, Konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua memberikan rekomendasi untuk mengadakan kunjungan-kunjungan kepada pemuda wilayah. Dan selanjutnya, rekomendasi yang diajukan oleh peserta wilayah anggota Departemen Pemuda Baptis Papua yang belum dirangkum akan dirumuskan dan disampaikan kepada pihak yang berwajib, yaitu BPP PGBP. Karena kami melihat ada banyak rekomendasi sudah memberikan itu, kami melihat ada banyak hal yang harus dirangkum dan banyak hal harus kami melihat dan memilihkan mana yang harus dikerjakan oleh PGBP dan mana yang harus dikerjakan oleh departemen, bahkan juga ada masukan untuk departemen yang lain. Maka semua rekomendasi yang akan masukan itu panitia akan dirangkumkan dan di kongres akan diberikan untuk menjawab setiap rekomendasi yang dimasukkan oleh peserta sidang konferensi Departemen Pemuda Baptis Papua. Karena itu kami akan menetapkan semua rekomendasi yang saudara masukkan, peserta sidang masukkan adalah sah dan resmi dan kami terima. Tidak ada 1-2 poin pun kami menolak, tetapi semuanya itu dengan resmi kami menerima. Karena itu dengan itu kami akan membacakan SK dan menetapkan. Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Konferensi ke-1 Departemen Pemuda Baptis Papua, Surat Keputusan nomor 006 garing BPP PGBP garing DP garing Anggarmai 7 garing 2025 tentang penetapan hasil rapat Komisi Pemuda wilayah masing-masing. Dengan rahmat dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja serta pimpinan Roh Kudus, Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan hasil rapat Komisi Pemuda di setiap wilayah masing-masing. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Wamena pada tanggal 25 Juli 2025. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Pimpinan sidang tetap: Ketua Nionuel Kotoki SP, Sekretaris Endis Kogoya SP, anggota
Patus Tabuni STH. Dengan memanjatkan puji dan syukur, rekomendasi yang dimasukkan oleh pemuda wilayah adalah sah